Karena Allah memberikan statement berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi hari ini pada saat terakhir Allah memberikan ayat terakhir itu adalah untuk menyempurnakan syariat Islam yang telah ada dan telah pada Nabi. Nah, saya teringat dengan Quran ini adalah ketika saya kemarin menyampaikan bahwasanya Quran ini bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Dengan cara apa? Quran dia akan menjadi penolong saat kita membutuhkannya. Dan itu tidak mudah memang. Karena kita untuk mendapat syafaat dari Quran itu tidak mudah. Tapi juga tidak sulit. Karena apa? Dengan kita belajar Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran, meskipun kita belum fasih benar, meskipun kita tidak lancar benar, meskipun masih belum lancar, itu nggak masalah. Karena Quran itu pada dasarnya juga makhluk yang bisa tahu dan diberi amanah sama Allah untuk bisa memberikan syafaatnya pada orang yang membacanya, dengan artian bahwa orang itu tulus dan istiqomah dalam membacanya. Bisa tiap hari, bisa tiap saat apapun lah, yang penting dia senang sama Quran, maka Quran itu juga akan senang sama yang membacanya. Tidak harus tiap hari berapa juz, enggak harus setiap hari berapa lembar, monggo, yang penting selo dan itu istiqomah. Insya Allah Quran pun juga akan senang dengan kita. Ada cerita menarik dari kalau nggak salah Gus Bah atau siapa tuh. Jadi beliau menceritakan ada satu orang yang fasik itu tidak melakukan agama secara benar. Di saat hari perhitungan ternyata dia itu ketahuan hafal satu surat dalam Quran. Jadi, dan itu ternyata yang menjadi pembelanya dia pada saat di hari sidang Allah. Nah, itu yang menjadi pengacaranya adalah semacam surat yang telah dia baca, yang dia senang membaca, walaupun dia tidak sembahyang dan sebagainya, tapi dia menghafalkan itu. Nah, akhirnya dia menjelma menjadi seseorang yang membelanya dia. Nah, ini malaikat nggak terima. Loh, ini kenapa dia tuh sudah nggak menjalankan agama secara baik? Ya Allah, kenapa ada ini? Orangnya siapa? Terus Allah, kamu siapa? Nggih, saya adalah Quran yang dibaca dia, yang dihafalkan dia, meskipun cuma satu syarat. Jadi itu kejadian akhirnya apa? Yaudah, Allah akhirnya memberikan dia hadiah masuk surga. Karena apa? Dia menghafalkan Quran, walaupun cuma satu atau apa, nggak semuanya dihafalkan. Tapi dia istiqomah, dia setiap hari saat ada melafal itu, dan hampir dia meskipun dia tidak sembahyang dan sebagainya, tapi dia menghafal itu. Tapi yang seharusnya memang tidak seperti itu. Kita tetap juga sembahyang, tetap melakukan kewajiban kita sebagai orang muslim, dan juga tetap dekat dengan Quran. Karena itu yang akan kita harapkan bisa menjadi pembela dan teman kita pada saat kita sudah meninggal nanti. Jadi di sini kita harapkan adalah pertemuan yang kita bisa istiqomahkan ini adalah salah satu cara untuk kita menyenangi Quran. Dan ketika kita senang Quran, moga-moga Quranmu juga senang dengan kita. Harapannya adalah nanti setelah kita meninggal, kita ditemani oleh dia dan akan menemani sampai dipanggilnya, sampai ditiupkannya sangkakala kedua, dan kemudian kita akan kembali mendapatkan pembelaan saat di sidang nanti. Di situ nggak ada lagi yang bisa nyogok, nggak ada yang bisa korupsi, nggak ada, aman sudah. Semua akan terbuka semuanya. Nah, sedikit bicara tentang syafaat. Terus bedanya apa, Pak? Syafaat Quran dengan syafaat Nabi. Nah, sering kita mendengar syafaat Nabi. Kita sering mendengar ada ceramah atau ada orang yang kita di forum, kita
semoga mendapatkan syafaat Nabi di hari nanti. Ya, itu benar. Tetapi juga sebenarnya kurang tepat kalau kita cuma mengharapkan syafaat di hari nanti saja. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad itu lahir pun sudah membawa syafaat pada kita. Jadi ketika Nabi lahir itu saat suasana Makkah itu dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah itu kalau orang kita tuh menyebutnya tidak beretika. Bukannya bodoh, enggak bodoh, tapi dia tidak beretika, tidak punya akhlak. Saat itu sebenarnya dia punya sebenarnya budaya baik, yaitu dia suka syairan, puitis, itu zamannya jahiliyah. Tapi dari etikanya nol. Karena saat itu etika zaman saat itu contoh yang sangat jelas diperlihatkan adalah kaumnya warga atau suku situ sana tuh sangat terhina kalau punya anak perempuan. Jadi orang-orang saat itu ketika masa jahiliyah ketika punya anak perempuan itu merasa aib dan malu, bahkan ada yang membunuhnya. Itu kejadian pada Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Itu dia kan juga terpandang, jadi dia itu termasuk sesepuh atau dituakan di situ yang dihormati oleh kaumnya, tapi dia punya anak perempuan dan dia dengan teganya membunuh secara hidup-hidup, mengubur anak perempuannya. Nah, tetapi ketika masuklah Islam di sana, itu Islam membawa pesan bahwasanya perempuan juga sama derajatnya. Artinya apa? Syafaat Nabi saat itu adalah karena membawa Islam mengangkat peran, mengangkat posisi perempuan sebagai yang sederajat, sama, selevel. Nggak ada istilah dia menjadi apa aib, nggak ada. Artinya apa? Dengan kelahiran Nabi dan bawa Islam ternyata itu merubah apa suasana di sana menjadi lebih level equal, lebih derajatnya lebih sama. Makanya oleh karena itu juga disebut sebagai syafaat bagi kita, bagi manusia, karena mendapatkan hadiah yaitu persamaan derajat dari Allah. Dan Allah melihat kita bukan dari perempuan lain, tapi dari atqakum. Jadi ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah, bukan lagi gendernya, kamu cowok atau cewek, enggak, tapi kita lihat dari ketakwaan kita. Dan itu sebenarnya yang kita harapkan adalah syafaatnya tuh namanya syafaat uzma. Jadi kalau Bapak Ibu dijadikan semacam ceramah di depan forum atau apa, kalau mau memasukkan materi tentang syafaat Nabi Muhammad, tambahi syafaat uzma yang agung, yang nanti dia bisa mengangkat kita ketika kita misalnya masuk dalam neraka. Nah, nanti itu adalah haknya Nabi untuk mengangkat dan mensyafaati kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu nggih, syafaat uzma. Itu yang namanya syafaat yang kita harapkan dari Nabi nanti di hari kiamat. Nah, entar belum. Nah, itu tadi tentang Quran. Yang kedua, ada kata-kata Al-Muhaimin itu di Quran ayat Al-Hasyr ayat 23. Nah, itu yang sering kali kita pakai jadi rujukan ya, yaitu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Al-Jabbarul Mutakabbir. Itu satu ayat yang dipakai sering kita rujukan mulai dari As-Salam, Al-Quddus, Al-Mu'min sampai Al-Muhaimin. Itu satu ayat. Jadi itu ada di Quran surat Al-Hasyr yang ketika 3 ayat itu dijadikan wiridan, insya Allah itu kita akan mendapat pahala yang besar, karena di sana ada 3 ayat terakhir dari Al-Hasyr itu yang isinya itu ada beberapa nama Al-Husna dan doa kita pada Allah. Semoga dengan wasilah itu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi monggo mau dilanjutkan, mau diwiridan ketika mau ada qabul atau apa, itu bisa dicoba diwirid, yaitu Al-Hasyr dari ayat 22, 23, 24. Coba di itu, kalau misalnya kalau ada yang pengen diinginkan, monggo diwiridkan, suatu bisa menjadi pengkabul. Oke. Nah, berarti
Yang kedua itu adalah al-hasr yang tentang al-muhaimin, berarti Allah sebagai pemelihara, penjaga dan pengawas. Nah, di sini jelas bahwasanya Allah memelihara seluruh makhluknya mulai dari zaman dulu sampai nanti, itu dijaga banget, diawasi. Karena beliau dalam satu kitab itu mengawasi detail seluruh makhluknya. Jadi makhluk Allah itu tidak ada yang sia-sia. Mulai dari lalat pun juga itu sebenarnya adalah termasuk salah satu lingkaran makanan yang dibutuhkan ternyata oleh hewan yang lain. Bayangkan Bu, kita kan ada yang namanya, kalau belajar biologi ya, ada yang namanya lingkaran apa, siklus makanan ya. Ada serangga dimakan oleh serangga yang besar, nanti ada yang makan seperti itu lagi, muter. Bayangkan satu aja, tiga ada di situ, pasti akan membuat yang lain kacau. Kita misalnya tidak lagi menemukan makanannya kodok, pasti kodok akan bingung dia mencari makan. Kalau kita tidak menemukan predator seperti singa atau macan atau apa yang dia makan hewan kayak kambing, dia pasti akan ada saatnya kambing itu over capacity, overnya akan sangat berlebihan, itu akan tidak bagus buat kehidupan di dunia. Nah, sama juga ketika tidak ada hewan pengurai, bayangkan nanti hewan yang pemakan tadi itu matinya kenapa? Matinya akan membuat bau dan akan tidak sehat buat semuanya. Jadi makanya kita di sini melihat bahwasanya semua yang Allah ciptakan, mulai dari serangga kecil sampai yang besar, itu semua ada manfaatnya untuk keberlangsungan kehidupan di dunia. Makanya ini Allah sangat teliti banget mengenai penciptaannya dari awal sampai akhir, dan dari barang yang kecil mungkin sampai yang besar sekali itu. Bahkan Allah sudah berpikir tentang itu. Ya, nah ini ada suatu berita tertentu mengenai penempatan sifat-sifat al-husna yang itu ternyata ada terkait sama lain. Jadi saya menemukan fakta bahwa Prof. Quraisy ini menemukan ternyata 3 asmaul husna, itu salam, al-mu'min dan al-muhaimin, saling terkait satu sama lain. Jadi di situ disebutkan ketika ada rasa damai dan aman itu harus ditemui pengetahuan yang dalam. Seperti halnya gini, jadi kalau kita pengen rasa aman dan damai, kita harus mempunyai pengetahuan yang dalam tentang lahir dan batin. Nah, untuk sederhana seperti ini, kalau kita punya ilmu duniawi, punya ilmu mencari uang dan mencari bagaimana kita bisa hidup di dunia, itu kita pasti akan mendapatkan rasa damai dan aman. Demikian juga kalau kita pengen damai dan aman, kita mesti mengetahui dulu apa itu rahasianya sesuatu. Jadi kalau kita pengen sesuatu itu bisa damai dan aman, kita harus mengetahui rahasia di balik itu. Karena kalau saya coba memudahkan apa itu, contohnya itu, kita mau mengetahui apakah kita bisa damai dan aman dengan adalah kita punya pengetahuan yang lahir dan batin dari satu hal itu. Kayak tadi kita pengen mendapatkan rasa damai, yaitu kita mengetahui caranya, ilmu yang kita mesti terapkan ketika kita ingin hidup di dunia. Karena gini, dunia itu kan kita kan pasti punya ingin sukses ya, ingin berhasil, pasti ada ilmunya. Kayak mungkin Pak Penny kan hidupnya di dalam mencari uang itu mungkin sangat piawai ya. Beliau kan punya kemampuan mencari uang dari properti dan sebagainya. Nah, itu berarti beliau tuh bisa mendapatkan rasa damai dan aman apa? Karena beliau sudah mengetahui ilmunya. Dan sama juga kita pengen hidup aman di akhirat, kita juga perlu mengetahui ilmunya. Karena semua hal itu ada ilmunya. Nah, itu disebut sebagai orang yang terkait dengan itu, ada kesinambungan antara salam, al-mu'min dan muhaimin. Jadi ternyata
biasanya tuh menemukan relasi antara tiga hal itu, dan itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Gimana, Mbak? Nah, tadi sempat juga kita awal sempat disebutkan bahwasanya Allah ini memeliharanya dengan cara mengatur, mengawasi dan menjaga. Sebagai lainnya penjaga, itu dia pasti akan memastikan semua yang dijaga itu adalah dalam keadaan yang baik. Sebagaimana gembala itu pasti akan menjaga kambingnya atau gembalanya itu hewan yang ada dalam lingkungan itu adalah aman dan aman. Ketika dia makan di luar yang di kandangnya, pasti dia akan menjaga dan memastikan semua hewan masuk ke dalam kandangnya secara aman dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu yang mungkin sedikit mengenai keterangan mengenai Al-Muhaimin. Monggo kalau ada yang mau dijadikan diskusi, saya akan buka untuk diskusi. Monggo. Sebelum saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.